Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, Liputan Pagi kembali hadir bersama saya Gladys Wang. Puluhan ekor hewan peliharaan dapat vaksin rabies di Lampung Barat Lampung. Vaksin rabies ini diberikan gratis dengan sasaran utama anjing, kucing, dan kera. Sebagian besar hewan yang divaksin adalah kucing. Dinas Kesehatan mengimbau warga memeriksakan hewan peliharaan mereka secara berkala ke UPTD Puskeswan. Sementara di Lampung Barat pemirsa, anjing dipelihara untuk menjaga kebun dan berburu. Diketahui, rabies dapat menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian hampir mencapai 100%. Dan mayoritas korban adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Selanjutnya, pemirsa, terjadinya sebuah kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan, drum truck, Kia, dan sepeda motor di Jalan Raya Gunung Geger, Bangkalan, Madura. Akibat kecelakaan tersebut, 1 korban tewas meninggal dunia. Kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikemudikan oleh Chevy ini mengangkut minyak goreng melaju kencang dari arah barat Bangkalan, kemudian menuju arah timur di Kabupaten Sampang. Namun, saat sampai di lokasi mobil tersebut, tiba-tiba masuk ke jalur kanan dan juga menabrak sebuah sepeda motor dari arah berlawanan dan terseret di bawah mobil. Setelah itu, pick-up terguling. Setelah menabrak drum truck dari arah timur menuju ke barat, pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 orang pengemudi drum truck maupun pick-up mengalami luka-luka. Para korban kecelakaan kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dan akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari arah barat menuju ke timur maupun arah sebaliknya sempat terjadi macet. Pemirsa, polisi menyisir 2 wilayah di Kota Mataram yang terlibat bentrok pada Jumat pagi lalu. Dalam penyisiran ini, polisi menangkap terduga provokator dan bogas serta menyita sejumlah senjata tajam. Ratusan pasukan gabungan terjun untuk menyisir wilayah konflik di Kelurahan Kali Taliwang dan Kelurahan Mojok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat mencari pelaku pewarna polisi yang terjadi lalu dalam penyisiran ini, sejumlah orang yang diduga sebagai provokator diamankan. Petugas yang sejumlah senjata tajam ketapel dan anak panah tur disita petugas dan dibentukkan 3 polisi mengalami luka akibat terkena panah. Terima kasih. Masih bersama kami memberikan berbagai informasi untuk Anda. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menyelimuti wilayah Kota Jambi. Karena dinilai semakin membahayakan kesehatan warga, pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh untuk seluruh satuan pendidikan di Kota Jambi. Ya, beginilah kondisi terkini kabut asap yang menyelimuti jalanan umum di Kota Jambi yang dipantau dari udara dan juga darat. Kondisi asap kian pekat serta mengganggu jarak pandang dan kesehatan pengguna jalan khususnya untuk pengendara sepeda motor. Warga pun masih harus mengenakan masker untuk beraktivitas di luar ruangan. Kabut asap pekat mulai menyelimuti wilayah Kota Jambi sejak di pekan terakhir. Kondisi udara di Kota Jambi saat ini masih terpantau berstatus tidak sehat, bahkan cenderung memasuki fase berbahaya. Hal ini membuat pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk satuan pendidikan jenjang SD dan SMP. Penerapan pembelajaran daring ditetapkan Dinas Pendidikan dimulai sejak Senin 2 Oktober yang lalu. Memperhatikan kondisi udara yang masih buruk, serta membahayakan kondisi mahasiswa dan guru, pemerintah Kota Jambi memutuskan untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh siswa SD dan SMP begitu mulai hari ini hingga hari ke depan. Selama belajar daring, guru tetap diminta untuk memantau kesehatan siswanya, serta memberikan himbauan kepada orang tua siswa agar anak-anak mereka untuk sementara waktu mengurangi aktivitas di luar rumah.
Pemkot terus memantau perkembangan kualitas udara dan kabut asap di kota Jambi guna mengambil langkah-langkah kebijakan berikutnya. Dari Jambi, Oktaviola, Liputan Pagi mengabarkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus mengalami kebakaran di area SPBU Tempe Lumajang, Jawa Timur. Dalam rekaman video pemantau yang tersebar luas, nampak kobaran api berawal dari dalam sebuah mobil minibus yang tengah mengantri di area SPBU Desa Tempoh Lumajang. Menurut pemilik mobil, api tiba-tiba keluar dari bagian dalam mobil yang berisi 7 jerigen pertalit. Petugas SPBU kemudian berusaha memadamkan api yang terus membesar dari dalam mobil. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian, sehingga api tidak merembet kemana-mana. Tidak korban jiwa insiden kebakaran ini, dan dari hasil olah TKP dan penyelidikan polisi, diduga kuat kebakaran dipicu oleh korsleting di bagian mesin kendaraan. Pemirsa, gempa magnitudo 6 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Kamis dini tadi. Gempa terjadi pada pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, gempa magnitudo tercatat benda meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG berpusat di 117 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. Warga yang merasakan kuatnya getaran gempa berhamburan keluar rumah. Sebagian lainnya juga berteriak gempa bumi untuk memperingatkan warga waspada. Warga yang sudah tertidur pun mengungsi sejenak. Titik gempa bumi bermagnitudo 6,0 berpusat di dalam laut. Menurut BMKG, gempa memiliki kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Selain dirasakan warga Pacitan, getaran gempa juga dirasakan warga Kudus hingga daerah istimewa Yogyakarta. BMKG meminta masyarakat waspada terhadap potensi gempa susulan. Sepekan terakhir, BMKG mencatat adanya gempa signifikan yang dirasakan warga sebanyak 9 kali dengan berbagai magnitudo serta kedalaman. Saya Lucianti Manik dari Liputan Pagi, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.